Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto To Blue Vortex chapter ketiga dengan gambar Himawari sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Boruto yang berjalan mendekati Kut dengan pusaran angin mengelilingi tubuhnya. Kut berkata, Rasengan Uzuhiko. Boruto tetap berjalan mendekati Kut. Kut melihat ke arah tangan Boruto. Terlihat juga pusaran-pusaran yang mengelilingi Boruto. Kut berkata dalam pikirannya, Kiru Rasengan, keahliannya. Tidak, bukan. Itu jurus tak terlihat yang memungkinkan untuk menyerang dari jarak jauh. Tidak ada artinya kalau bukan serangan mendadak. Aneh kalau dia malah terus mendekat. Kut lalu masuk ke dalam bekas cakar dan muncul dari belakang Boruto. Tangan kanan Kut menghajar Boruto, tapi Boruto berhasil mengelak. Boruto mengangkat tangan kanannya dan berusaha menyerang Kut. Tapi Kut berhasil menangkisnya dan memegang pergelangan tangan kanan Boruto dengan tangan kirinya. Saat tangan Boruto dipegang, sepertinya terjadi getaran yang bergerak dari tangan Boruto ke tangan Kut. Kut lalu menyerang dengan cakar tangan kanannya, tetapi ditangkis Boruto dengan pedang di tangan kirinya. Terlihat terjadi juga getaran yang mengenai tangan kanan Kut. Bunyinya seperti grrrr, gitulah kira-kira. Kut lalu berkata, sepertinya kau sangat yakin dengan jurus itu. Tapi sayang sekali, jurus itu tidak ada artinya kalau tidak mengenaiku. Boruto lalu menjawab, aku sudah bilang kan, kalau aku mau membunuhmu itu gampang. Apalagi prosesnya sudah selesai setengahnya. Lalu Kut tampak kaget dan berkata, apa? Lalu tangan Kut yang dipegang Boruto sepertinya mulai semakin bergetar dan terlihat tangan Kut bergerak sendiri melepaskan tangan Boruto. Suaranya terdengar seperti grrrr. Kut lalu berkata, apa? Seperti ada sesuatu yang menyelimutiku. Tangan kiri Kut seperti bergetar dan berputar-putar. Kut kembali berkata, hah, apa-apaan ini? Boruto berkata, biar kukatakan sekali lagi Kut. Untuk yang terakhir kalinya, antar aku ke tempat Jubi. Kalau kau tidak bisa melakukannya, kau mati saja di sini. Kut menjawab, jangan membuatku tertawa Boruto. Kau pikir bisa membunuhku? Coba saja. Kut lalu kembali menyerang Boruto, tetapi sepertinya Kut tidak bisa menyerangnya. Kut sedikit heran, loh kok meleset? Kok kayak pusing ini badan gue? Gitulah kira-kira. Kut lalu melihat ke arah Boruto dan kembali berkata, kau tidak bisa diam ya. Lalu Kut kembali menyerang Boruto tapi meleset seperti Boruto berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu Kut heran dan melihat ke arah Boruto sambil berkata, apa-apaan gerakannya itu? Gerakannya tidak bisa disamakan dengan menghindar. Itu juga bukan genjutsu ataupun bunshin. Itu lalu Boruto tiba-tiba muncul di sebelah Kut dan Kut tampak kaget. Boruto lalu menyerang perut Kut dengan tangan kanannya dan berkata, Rasengan Uzuhiko. Terlihat pusaran-pusaran yang semakin terlihat dari kaki hingga ke tubuh Boruto. Boruto lalu memukul perut Kut dan Kut terpental cukup jauh. Kut jatuh ke tanah dengan posisi tetap berdiri walaupun tampak seperti kelelahan. Eida tampak melihat pertarungan Kut dan Boruto dengan mata sendirigannya. Eida berkata, heh, cuma begitu. Tidak ada yang spesial. Apa bedanya dengan Rasengan biasa? Daemon yang lagi bersandar di pahanya Eida pun berkata, ho, jadi si Boruto ya yang memakai getaran daratan ini. Ah, bukan. Dibanding daratan, lebih tepatnya planet. Dia menyerang dengan memanfaatkan rotasi planet. Eida tampak heran dan berkata, rotasi planet? Daemon kembali berkata, begitu ya, menarik. Shin kembali ke lokasi Boruto dan Kut. Kut terlihat bisa berdiri tegak setelah serangan tadi. Boruto berkata, di luar dugaan, ternyata kau masih bisa berdiri setelah menerima serangan barusan. Kut yang melihat Boruto seperti merasakan dunia berputar. Ya mirip vertigo gitulah kira-kira. Kepala Kut seperti berputar. Kut berkata dalam pikirannya, apa ini? Rotasi apa ini? Kut lalu memegang perutnya dan terjatuh di tempat. Boruto lalu mendekati Kut yang terjatuh. Kut berkata, sial, apa yang kau lakukan padaku? Boruto berkata, rasakan perlahan-lahan.
Anggaplah ini serangan balasan yang menyakitkan dari planet yang mau kau hancurkan. Kurt menjawab, planet katamu. Boruto berkata, Rasengan yang menggunakan cakra planet, yakni rotasi. Itulah Uzuhiko. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Sekarang sama seperti planet yang tidak bisa berhenti berotasi. Kekuatan yang mengalir di sekujur tubuhmu itu tidak akan pernah hilang. Kurt melihat Boruto seperti dunia yang berputar-putar sambil berkata, rotasi. Kurt benar-benar seperti orang yang pusing vertigo guys. Boruto berkata, kerusakannya berlangsung semi permanen. Dengan kata lain, hidupmu akan berakhir sebelum rotasi planet berhenti. Kurt berusaha berdiri, tapi tetap tidak bisa dan terjatuh. Kurt berkata, dasar licik. Boruto mendekati Kurt yang sudah jatuh karena pusing tidak berdaya. Boruto lalu berjongkok dan berkata, tapi lain ceritanya kalau aku membatalkan Uzuhiko. Kau bisa tetap seperti ini dan menunggu ajal atau menyerahkan Jubi padaku untuk memperpanjang hidupmu. Pikirkan baik-baik dan tentukan pilihanmu. Boruto sepertinya merasakan kehadiran seseorang. Tiba-tiba datang Kawaki yang berusaha menyerang Boruto dari belakang dengan tangan perubahannya. Boruto berhasil menghindar dan berkata, Kawaki. Lalu datang menyusul Inojin, Shikadai, Chocho, dan juga Himawari. Himawari berkata, Boruto. Shikadai kembali berkata, untuk apa kau datang ke Konoha Boruto? Apa yang kau bicarakan dengan Kurt? Boruto berkata, tolong jangan ganggu aku sedang bernegosiasi dengannya. Kurt memunculkan bekas cakar di sebelahnya. Sayangnya Kawaki mengetahui dan menciutkannya. Shikamaru berkata melalui telepati, laporkan situasinya Kawaki. Bagaimana keadaan di sana? Kawaki menjawab, entah apa yang terjadi, tapi sepertinya Kurt kehabisan tenaga. Aku sudah membereskan Sumeato di sekitarnya agar dia tidak bisa kabur. Kurasa aku bisa membunuhnya. Shikamaru berkata, bagus, jangan lewatkan kesempatan ini, habisi dia. Boruto berkata pada Kawaki. Kawaki cepat menjauh dari Kurt, jangan memprovokasinya. Kawaki menjawab, seenaknya memberiku perintah. Kau pikir kau itu siapa, hah? Kalau dia datang ke Konoha itu berarti dia sudah siap mati kan Boruto. Tiba-tiba muncul Sumeyaka monster dari kepala Kurt yang ingin menyerang Kawaki. Kawaki menusuknya dengan tangan perubahan. Kurt melompat ke arah monster Sumeyaka dan masuk ke dalam bekas cakar di tubuh monster itu. Kurt berhasil kabur dari Konoha. Shikamaru menanyakan situasi yang terjadi dengan telepati dan Shikadai berkata, Kurt, dia berhasil kabur. Dia kabur dengan menggunakan Sumeyaka. Shikamaru berkata, sial, dengar, itu bukan berarti dia menyerah dan kabur begitu saja. Cepat, habisi seluruh Sumeyaka yang tersisa di desa. Kawaki berkata, Shikadai, kalian pergilah duluan, aku ada perlu dengannya. Himawari memperhatikan Kawaki dan berkata, kakak, scene berubah ke lokasi Sarada. Terlihat pohon yang sudah memakan seorang penjaga. Penjaga lain berkata, dia benar-benar jadi pohon, apa maksudnya ini? Sarada lalu menjawab, Jubi adalah hewan buas yang akan menjadi pohon dewa dengan memangsa Otsutsuki. Mungkin memangsa orang adalah naluri alaminya. Penjaga itu berkata, kalau begitu, ini pohon dewa yang gagal, hasil dari memangsa orang yang salah. Sarada berkata, aku tidak tahu, tapi ada satu hal yang pasti, dia tidak mati, dia masih hidup. Shin kembali ke lokasi Boruto dan Kawaki. Kawaki berkata, sudah 3 tahun ya, apa-apaan penampilanmu itu, kau jadi anak angkat Uchiha? Boruto menjawab, kau tetap banyak bicara ya. Aku jadi lega melihat Himawari sepertinya baik-baik saja. Kawaki mendekati Boruto dan berkata, untuk apa kau kemari? Kalau kau ingin menjadikan kampung halaman sebagai tempat kematianmu, biar ku bantu sekarang juga. Boruto menjawab, kurasa mati di Konoha bukan ide yang buruk, tapi bukan hari ini. Mundurlah Kawaki, kau mengganggu. Kawaki menjawab, yang mengganggu di sini sekarang itu cuma kau Boruto. Kau juga berpikir begitu kan? Tiba-tiba muncul seekor kodok dari kerah baju Boruto. Kodok itu berkata, aku berhasil menyusup Boruto. Si Kurt kembali ke tempat persembunyiannya. Boruto berkata, apa kau melihat Jubi?
Kodok menjawab, tunggu, masih belum. Di saat yang bersamaan, terlihat Kut berjalan terbata-bata ke arah sarang Jubi di dimensi lain tempat Kut bersembunyi. Kut berkata, sial Boruto brengsek. Terlihat Kut berjalan menuju sarang Jubi dan ada pohon di sebelah sarang Jubi itu. Di pohon itu terlihat Bug yang sudah menempel dengan kondisi pingsan. Kut terus berjalan ke kandang Jubi dan di jubah Kut terlihat replika kodoknya Boruto yang menyusup dan memperhatikan penampakan sarang Jubi. Dan ada Jubi di dalamnya. Kodok yang ada di tubuh Boruto pun berkata, ketemu, Jubi ada di sana. Boruto sambil membuat sebuah segel dan berkata, oke. Demikianlah chapter ini berakhir. Wow, semakin seru aja nih jalan ceritanya Boruto ya. Kira-kira apakah Boruto berhasil menyusup ke tempat persembunyian Kut dan membunuh Jubi? Kita tunggu di chapter 4 berikutnya ya.